Halo pemirsa yang berbahagia, saya Silvana Yuningsih Dan saya Siska Meliani hadir menemani Anda dalam program Berita Istimewa dari SMK Negeri 4 Jakarta. Berbagai peristiwa menarik dan prestasi gemilang siswa telah kami rangkum untuk Anda. Berita utama siang ini datang dari program pembinaan yang rutin diselenggarakan oleh SMK Negeri 4 Jakarta dalam rangka membentuk karakter dan mental yang kuat. Sekolah kembali menggelar kegiatan pembinaan fisik atau yang lebih disebut dengan BINSIK. Untuk mengetahui bagaimana jalan kegiatannya tersebut dan seperti apa antusias para siswa, kami telah terhubung dengan rekan kami, Syah Syabila dan Nazwatunisa yang berada di lokasi. Sekarang saya sudah bersama Wakil Kesiswaan SMK Negeri 4 Jakarta, yaitu Bapak Abdurrahman. Bapak, apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak. Siapa ini? Saya dengan Syah Syabila dari kelas 11 dan saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Apa sih tujuan diadakannya BINSIK di SMK Negeri 4 Jakarta itu? Kalau BINSIK di SMK Negeri 4 ini, karena kita lihat kan kalau SMK itu butuh fisik. Karena kalau SMK itu tujuan utamanya untuk bekerja, di mana kalau masuk perusahaan itu yang dituntut itu adalah fisik. Makanya anak-anak SMK 4 dibiasakan supaya fisiknya kuat. Begitu ya Pak. Ada lagi nih Pak, apa sih motivasi dilaksanakannya BINSIK di SMK Negeri 4 Jakarta? Motivasinya ya karena setiap ada rekrutmen itu banyak sekali siswa-siswa SMK 4 itu yang gagal dalam rekrutmen. Nah setelah Bapak telusuri, ternyata faktor yang paling mendominasi itu faktor fisik. Makanya Bapak punya inisiatif bagaimana nih untuk meminimalisir ketidaklulusan murid alumni SMK 4 di perusahaan. Makanya Bapak mencoba untuk kerjasama dengan TNI. Alhamdulillah TNI juga siap membantu, ya lahirlah BINSIK di SMK 4. Oh begitu Pak. Ada lagi nih Pak, apa sih hukuman yang akan didapat siswa ketika para siswa tidak mengikuti kegiatan BINSIK tersebut? Sebetulnya hukumannya nggak ada, cuman ya karena ini kegiatan pendisiplinan, ya makanya kalau siswa itu nggak ikut ya kita berusaha mendisiplinkan. Jadi kalau misalkan jadwal kelas 10 tidak ikut, berarti nanti Bapak akan ikutkan di jadwal kelas 11. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengikuti kegiatan ini. Jadi bukan berupa hukuman sebetulnya, cuma penerapan disiplin. Oh begitu. Ya. Tapi hukumannya seperti apa Pak? Hukumannya cuma mengulang. Kalau misalkan pada saat jadwalnya dia nggak mengikuti, maka wajib mengikuti di jadwal berikutnya, seperti itu. Baik Pak. Lalu kapan sih pertama kali BINSIK dilaksanakan itu? Jadi BINSIK itu awal pertama kali Bapak laksanakan setelah COVID. Karena pas anak-anak masuk sekolah kok pada lemes ya kan. Makanya mungkin pengaruh selama 2 tahun lebih di rumah belajar duduk online. Makanya saya berinisiatif untuk melaksanakan BINSIK. Begitu Pak. Lalu siapa sih yang mengadakan program BINSIK tersebut? Ya kesiswaan. Jadi kami di Keserta Tim merumuskan apa nih yang harus kita tempuh untuk meningkatkan fisik murid SMK 4. Akhirnya muncul ide kami untuk melaksanakan BINSIK. Jadi kesiswaan itu siapa? Bapak? Saya sendiri sebagai wakil kesiswaan, terus ada Pak Yudi, pembina OSIS, dan beberapa teman-teman guru SMK 4 yang sebagai pembina kesiswaan. Ya baik Pak. Lalu siapa yang melatih siswa-siswa SMK Negeri 4 Jakarta? Jadi yang melatih ini adalah Babinsa. Ada 3 kelurahan yang Bapak libatkan untuk pelatihan BINSIK. Yang pertama dari Babinsa Selatan, kemudian Babinsa Marunda dan Semper Barat. Gitu. Ya. Lalu mengapa kegiatan BINSIK dilaksanakan sih Pak? Ya kegiatan BINSIK dilaksanakan karena satu,
setiap ada rekrutmen banyak sekali alumni-alumni yang nggak bisa memenuhi syarat untuk bekerja. Nah, setelah Bapak telusuri ternyata dari sisi fisik. Nah, makanya Bapak berusaha bagaimana cara bisa meminimalisir supaya bisa lulus ke dunia pekerjaan. Akhirnya saya mencoba berkolaborasi dengan Mubin. Apa sih yang diteskan fisik pada saat rekrutmen? Oh, seperti ini. Nah, itu nanti kami terapkan di pembinaan fisik. Baik Pak, lalu mengapa sih para siswa wajib mengikuti kegiatan tersebut? Ya, karena ini aturan SMK 4 program kesiswaan, maka seluruh siswa SMK 4 wajib mengikuti kegiatan itu. Baik Pak, lalu mengapa SMK Negeri 4 Jakarta memiliki program ini? Ya, satu ya karena itu tadi pengen seluruh alumni SMK 4 itu ya terserap ke dunia kerja. Ya. Yang terakhir nih Pak, pertanyaannya mengapa SMK Negeri 4 Jakarta memilih menerapkan binsik rutin sebagai bagian dari kegiatan siswa? Nah, kayaknya sama tadi ya pertanyaannya. Jadi supaya siswa-siswa SMK 4 ini fisiknya lebih kuat untuk menghadapi dunia kerja. Seperti itu. Ya, baik Pak, itu saja pertanyaan sedikit dari saya. Situ saja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Baik, segitu saja pertanyaan dari wakil kesiswaan yaitu Bapak Abdul Rahman. Saya Sabila izin mengalihkan narasumber yaitu Nazwatun Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan saya Sabila. Saya Nazwatun Nisa. Sekarang saya sudah bersama TNI-nya. Sebelumnya, halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Le. Baik Pak, Bapak namanya siapa? Saya Bapak Darmansah. Oke, Bapak Darmansah. Saya izin bertanya ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Apa kesan pertama Bapak saat melatih kegiatan binsik di SMK Negeri 4 Jakarta? Oh, kesan kami dari Koramil cukup bangga ya deh, karena SMK ini pembinaan kita di kegiatan baris per barisnya, kelatihan disiplinnya, wawasan kebangsaannya, artinya itu sudah suatu kewajiban kami Koramil ya. Jadi kami dari pihak Koramil ya merasakan ya semenjak kami turun di sekolah ini ya punya dampak buat anak-anak siswa, artinya punya sikap positif dan disiplin dan punya etika dan kepribadian mereka masing-masing. Ya. Oke Pak, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa tanggapan Bapak saat pertama kali tahu bahwa SMK 4 Negeri ini mengadakan kegiatan binsik rutin? Tanggapan pertama kami sebenarnya biasa deh, artinya kami nggak kaget artinya, karena memang salah satu program kami juga memang ada di sekolah-sekolahan. Jadi sebegitu ada panggilan untuk permohonan pembinaan fisik dari pihak SMK dari pihak kepala sekolah, ya kami ya memang merasa ya bangga, artinya memang itu program yang nggak dipanggil pun memang kami ada namanya di kami itu programnya Army Go to School ya. Jadi memang ada kewajiban kita untuk membina siswa yang ada di wilayah kita, khususnya di Rorotan ya. Ya Pak, nih apa kesan Bapak? Apa pesan Bapak dari Bapak untuk siswa dan siswa SMK Negeri 4 ini? Baik. Jadi pesan kami ya dari pihak pembina ya dari Koramil ya, besar harapan ya semenjak kami dah turun ke lapangan dalam hal ini mengajarkan pembinaan fisik ya, kedisiplinan, wawasan kebangsaan. Ya semoga anak-anak siswa ini kedepannya bisa buat bekal mereka di suatu nanti jika udah meneruskan karir, nyari pekerjaan. Yang penting bekal yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat siswa semuanya, untuk khususnya di SMK 4 ini. Begitu ada ya. Oke Pak, baik Pak, makasih ya Pak, maaf ganggu waktunya. Terima kasih ya Pak, selamat siang. Sekarang saya sudah bersama dengan siswa SMK Negeri 4 yang mengikuti kegiatan binsik hari ini. Halo semuanya, selamat siang. Halo Kak. Nama kalian siapa? Nama saya Muhammad Insan Ardi Kak.
Saya Muhammad Fatur Adrian. Saya Muhammad Faza Putra Nugraha. Oke, maaf ya ganggu waktunya. Saya mau izin nanya, apa tanggapan kamu ketika dengar kegiatan BINSIK ini tuh wajib dilakuin? Pertama pastinya juga seneng Kak, karena kan ini first time kita ya Kak untuk mengikuti kegiatan BINSIK. Terus juga di isi acaranya tuh ternyata nggak membosankan Kak. Terus juga di situ seru banget Kak pokoknya. Gitu Kak. Oke, makasih kamu. Kalau tanggapan saya sih, kalau misalnya kesan itu pasti banyak ya. Ada senang, seru, dan bangga juga. Bangganya tuh kenapa? Karena di SMK lain tuh pasti belum tentu ada kegiatan BINSIK ini. Hanya di SMK 4 yang ada BINSIK ini. Jadi seru banget sih kegiatannya tuh, nggak bosen gitu lah. Betul Kak. Kamu? Kalau tanggapan saya sendiri sangat senang karena ini baru pertama kali juga di SMK ini, terus baru masuk udah wah ikut BINSIK nih di sini gitu aja Kak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana sikap kalian yang harus diterapin pada saat kegiatan BINSIK ini berlangsung? Pastinya juga kan tadi juga sudah disampaikan ya, kalau misalnya di dalam barisan itu kita tidak boleh gerak-gerak, kita harus fokus sama yang sedang disampaikan. Jadi kita harus benar-benar ada sikap sempurna. Itu sikap sempurna tuh kayak gini nih, kayak kita nggak boleh gerak tengok kanan kiri terus juga kaki harus rapat. Itu dalam barisan juga tidak boleh ngobrol karena kan itu salah satu bentuk sikap sempurna dalam barisan Kak. Kalau misalnya menurut pendapat pribadi saya itu kan di BINSIK ini kan diajarin yang namanya PBB Kak. PBB ini kan peraturan baris berbaris tuh udah pasti diajarin dari SD atau enggak SMP, terutama di SMP. Nah untuk saya sendiri tuh pasti sikapnya tuh ya sama seperti teman saya yang bilang, itu pasti sikap sempurna sama PBB dasar gitu Kak. Kalau menurut saya sendiri, saya sama kayak yang dibilang mereka berdua karena PBB itu tidak boleh ngobrol, tidak boleh gerak-gerak karena itu sama aja lagi sikap sempurna Kak. Oke, satu kata untuk BINSIK ini. Coba kamera. Asoy. Baik, terima kasih dari saya Nazwa Tunisa. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Syekh Syabila dan Nazwa Tunisa. Demikianlah berita utama dari SMK Negeri 4 Jakarta. Kami berharap program pembinaan fisik ini dapat membentuk karakter siswa yang tangguh dan disiplin. Ikuti terus perkembangan informasi terbaru seputar sekolah kita di edisi berikutnya. Saya Siska Meliani Dan saya Silvana Ayuningsi. Pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa kembali.